Halo sobat Nime, kita gas lagi dah. Low profile-nya ini dikejar waktu coy, hujan sama maghrib. Jadi sebisa mungkin langsung kita upload aja. Kita tag voice langsung aja. Low profile-nya langsung aja kita gaskan low profile-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lu Xiao dia pun pergi menuju sebuah pertemuan tiga sekte bawah, dan kali ini dia pun ditemani oleh salah satu muridnya yaitu Lo Bing. Dan di tempat inilah Lu Xiao ketika dia pergi bersama dengan Lo Bing. Di sini Lu Xiao dia pun berpikir kalau sepertinya ini ada yang tidak beres dengan adiknya. Kenapa adiknya tidak mengantar dia pergi? Yah, lihat aja nanti ketika aku kembali, akan aku berikan kau pelajaran. Dongli ucap dari Lu Xiao. Sedangkan untuk Lo Bing tentunya disungguh sangat senang ketika dia bersama dengan Lu Xiao pergi berduaan, dan dia berpikir kalau sepertinya ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini seperti bukankah ini sama seperti kita tidur di tempat yang sama? Ucap dari Lo Bing yang saat ini dia pun berfantasi sendiri, yang membuat Lu Xiao yang mendengarnya dia berujar, "Hah? Apa katamu?" Ucap dari Lu Xiao yang membuat Lo Bing dia pun agak sedikit malu. Lo Bing aja kali ya si Lo Bing. Namun untuk Lo Bing dia pun sedikit agak malu-malu tentunya ketika apa yang dia ucapkan itu didengar oleh Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao dia pun kembali bertanya, "Hei, apa yang kau katakan tadi?" Ucap dari Lu Xiao. Namun untuk Lo Bing dia pun mengatakan, "Tidak ada tuan, kau sungguh sangat luar biasa dan juga mengagumkan. Kau benar-benar bersinar melebihi semua orang yang ada di perkumpulan itu nanti loh tuan." Ucap dari Lo Bing sembari memberikan pesona miliknya. Dan dengan wajah Anda yang sangat luar biasa, pasti akan Anda benar-benar mengejutkan kedua sekte lainnya lagi, dan bla 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 bla. Lu Bing terus aja memberikan semua proyeksi miliknya, memberikan semua puji-pujian indahnya kepada Lu Xiao. Dan karena ini udah hujan, dah turun hujan, kita skip bentar coy. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini hujannya agak sedikit udah mulai reda. Dan di sini Lo Bing yang terus memberikan pujiannya yang sangat luar biasa kepada Lu Xiao. Di sini Lu Xiao dia pun tahu kalau ini hanyalah sebuah pujian-pujian yang menyebalkan, dan ini tidak lebih dari seperti orang menjilat, dan itu membuatnya berujar, Cukup memujinya, cukup berhenti, dan berhentilah menjilat sepatuku." Ucap dari Lu Xiao yang membuat Lo Bing dia pun bingung. Menjilat apa? Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiao membuat Lo Bing dia pun berpikir lain. Dia pun berpikir menjilat hal sesuatu yang lain, dan itu membuatnya melirik ke arah lainnya lagi. Dia malah melirik ke arah sumber air kehidupan yang dimiliki oleh Lu Xiao, dan itu membuatnya tentunya agak sedikit malu-malu gimana gitu. Dan itu membuat Lu Xiao yang melihat Lo Bing yang sepertinya agak aneh, membuatnya berpikir tentang apa yang coba dilakukan oleh Lo Bing. Karena saat ini tiba-tiba aja dia membuka mulutnya tepat di hadapan Lu Xiao, yang membuat Lu Xiao tahu kalau sepertinya gadis ini udah mulai agak lain nih. Dan itu membuatnya minggir dah. Ucap dari Lu Xiao yang memberikan jarak kepada Lu Bing yang sepertinya dia mulai berpikir liar, dan itu membuatnya berujar, gadis ini dia pendidikan masa kecilnya benar-benar mengerikan. Ucap dari Lu Xiao, karena memang Lo Bing diambil dari tempat yang seperti itu, jadi wajarlah dia mendapatkan pendidikan yang seperti ini. Namun untuk Lo Bing dia tidak menyerah begitu saja. Dia kini memberikan servis lainnya lagi. Dia pun menawarkan segelas air untuk Lu Xiao. "Tuan, silakan, apakah Anda ingin minum?" Ucap dari Lo Bing yang memberikan servis seperti itu. Dan untuk Lu Xiao mendengar apa yang diucapkan oleh Lo Bing membuatnya berujar, Lo Bing, kau tidak perlu memperlakukanku dan melayaniku seperti ini." Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini Lo Bing dia berujar, "Tuan, tapi aku benar-benar kau telah membayarnya, jadi aku harus melakukannya." Ucap dari Lo Bing yang berpikir dia harus tetap melayani Lu Xiao sebagai masternya. Dan untuk Lu Xiao dia berujar, anak ini ternyata jauh di dalam lubuk hatinya dia masih berpikir kalau dia jauh lebih rendah daripada orang lain. Baiklah. Ucap dari Lu Xiao yang kini kembali meminta satu gelas air lagi. Dan di sini Lu Xiao yang tahu kalau sepertinya Lo Bing menyukai panggilannya, menyukai memanggilnya dengan cara yang seperti itu, membuatnya berujar, Lo Bing, apakah kau benar-benar suka memanggilku dengan cara yang seperti itu? Ucap dari Lu Xiao yang membuat Lo Bing dia pun berpikir apakah Lu Xiao tidak suka ketika dia memanggilnya seperti tuan muda itu. Tuan, apakah Anda tidak menyukainya? Ucap dari Lo Bing. Tapi di sini Lo Bing dia pun berpikir yang lain pula. Dia berpikir kalau sepertinya apakah dia ingin aku memanggil sesuatu yang lebih. Ucap dari Lo Bing. Maka tertelah di sini Lo Bing dengan malu-malu dia berujar, baiklah, akan aku lakukan. Di sini dia berujar, Tuan, bagaimana jika aku memanggilmu ayah? Ucap dari Lo Bing yang membuat Lu Xiao pun kaget. Masa iya dipanggil ayah sama gadis cantik ini? Dan itu membuat Lu Xiao dia berujar,
diam. Udah tutup mulutmu sekarang dan jangan berkata yang aneh-aneh lagi, ucap dari Lu Chao yang kaget ketika dia malah dipanggil ayah sama gadis ini. Waduh. Namun karena memang kini perjalanan mereka telah berlangsung cukup lama, pada akhirnya mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu Gazing Mountain ataupun Gunung Mountain. Gunung Mountain lagi. Gunung Gazing yang merupakan lokasi pertemuan 3 sekte bawah. Dan di tempat inilah Lu Chao dia pun tahu. Dan setelah dia tiba di tempat ini, dia melihat kalau ternyata aula yang ada di tempat ini masih kosong. Tidak ada orang lain selain mereka berdua. Dan itu membuat Lu Chao dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemana dua orang lainnya lagi. Dua master sekte lainnya lagi. Aduh. Di sini Lu Chao dia berpikir, hei, apa yang terjadi? Aku telah bergegas datang ke tempat ini tanpa membuang waktu, tapi mereka tidak ada di sini. Apakah mereka mencoba untuk menakut-nakutiku? Ucap dari Lu Chao. Namun di sini Lu Bing dia pun menyadari kalau ada yang datang ke arah mereka. Tuan, lihat ada yang datang. Ucap dari Lu Bing. Karena memang ternyata dari atas sana kini datang 2 orang. Dan untuk Lu Bing yang melihat 2 orang yang datang itu, dia pun mengatakan, yuh. Ucap dari Lu Bing melihat 2 orang yang datang itu. Dan untuk Lu Chao, dia pun tahu kalau yang datang itu hanyalah seorang murid. Maka dari itulah dia berujar, Lu Bing, kau tidak perlu memberikan salam kepada mereka. Mereka hanya dikirim untuk membuat masalah. Ucap dari Lu Chao yang tahu kalau orang-orang ini hanyalah seorang pesuruh. Maka datlah di sini untuk Lu Bing dia pun tahu juga apa yang harus dia lakukan. Mereka sepertinya mereka ingin menunjukkan kekuatan kepada tuan muda. Menyebalkan. Ucap dari Lu Bing. Di sini untuk Lu Chao sendiri dia juga tahu kalau ini adalah hal yang menyebalkan. Sedangkan untuk orang-orang tengil ini, mereka pun datang dikirim oleh master mereka untuk mengacau. Mereka berujar, masterku mengirimku untuk menakut-nakuti orang ini, dan harusnya aku harus melakukan yang terbaik untuk menakuti mereka. Ya, masterku mengirimku untuk menakuti orang ini. Aku harus melakukan yang terbaik, ucap dari orang-orang ini. Dan di sini dengan serempak juga mereka berdua. Hei, apakah kalian berasal dari sekte Mo? Ucap dari 2 orang ini secara bersama-sama. Tapi ternyata mereka berdua diacuhkan oleh Lu Chao yang membuat mereka pun bingung. Lah, kok diacuhkan? Tapi untuk Lu Chao di sini dia diam-diam melepaskan teknik spiritual anginnya yang membuat kini daun-daun mulai berterbangan di sekitaran dirinya yang membuat dirinya terlihat sungguh sangat dramatis dan juga keren lah pokoknya, yang membuat orang-orang ini pun bingung tentang apa yang coba dilakukan oleh Master Sekte Mo yang seperti ini. Tapi mereka juga melihat kalau ini benar-benar sangat luar biasa, dan itu membuatnya tahu kalau sepertinya ini apa yang terjadi. Aku belum menyelesaikan rencanaku dan dia telah mengabaikanku, ucap dari mereka yang bingung. Tapi di sini mereka juga tahu kalau mereka harus melakukan tugas mereka. Orang ini dia udah pamer duluan. Apa yang harus kita lakukan? Ucap dari orang-orang ini. Ya, rencana B, ucap dari gadis yang ada bersama dengan dirinya. Maka adalah kini mereka pun menjalankan rencana kedua mereka. Kini mereka pun menundukkan kepalanya dan juga berujar, murid Zhong Chou dan juga murid Seng Qingjing, kami datang memberikan salam kepada Master Sekte Lu. Ucap dari kedua orang ini yang berencana untuk memaksa Lu Chao untuk mengatakan kepada mereka, berhentilah bersikap hormat. Mereka berharap kalau Lu Chao berkata seperti itu. Mereka ini adalah hal yang menyenangkan, membuat Master Sekte Mo takluk dengan mereka. Tapi di sini ternyata untuk Lu Chao dia nggak peduli dengan salam yang diberikan oleh 2 orang itu. Di sini Lu Chao tidak peduli dan tidak memberikan reaksi apapun yang membuat kedua orang ini mereka pun bingung. Kenapa dia diam saja? Apakah dia pura-pura tidak mendengarkah? Apa dia tidak bisa berbicara kah? Ucap dari mereka. Maka adalah di sini mereka hanya dapat bingung, nggak tahu mau ngapain. Tapi di sini tiba-tiba saja mereka berdua merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat tiba-tiba saja datang, dan itu membuat tubuhnya tidak dapat bergerak. Apa ini? Tubuhku tidak bisa bergerak. Ucap dari kedua orang ini. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Ada yang menekan. Ucap dari mereka yang bingung, yang merasakan tekanan tiba-tiba saja datang. Dan untuk Lu Chao, dialah yang melakukannya. Dia menekan 2 orang itu dengan kekuatan atribut miliknya, mencoba untuk dapat mempermainkan diriku. Aku adalah orang yang dapat mengendalikan air kapanpun dan dimanapun aku mau. Ucap dari Lu Chao yang kini dapat memberikan aura dingin kepada orang-orang ini, yang membuat orang ini semakin merasa kalau mereka tertekan. Dan untuk Lu Chao, setelah dia memberikan dominasinya, di sini dia pun melepaskannya.
Dan ketika Lu Xiao melepaskannya, barulah kedua orang ini langsung jatuh. Mereka tersungkur dengan tekanan yang diberikan oleh Lu Xiao. Dan untuk Luo Bing, dia pun tahu kalau ini adalah ulah dari masternya. Masterku, ini terlalu mudah bagi tuan muda untuk dapat bermain-main dengan kalian hanya dengan menggunakan defense power air miliknya. Ucap dari Luo Bing yang tahu kalau masternya lah yang memberikan tekanan kuat kepada dua orang tengil itu. Dan untuk dua orang tengil ini, mereka juga tahu kalau ini dilakukan oleh Master Mo, dan itu membuat dia berujar, ini hanyalah sebuah trik kecil dan juga licik. Aku sama sekali tidak akan takut, ujar dari orang-orang ini yang masih mencoba untuk tengil. Tapi di sini salah satu dari mereka juga berujar, Master Sekte Lu, bagaimana jika kita duduk di pavilion itu dan mengobrol? Ujar dari orang-orang ini yang sungguh sangat songong. Dan untuk dia juga berujar, menurut pembagian tanah ini harusnya sekteku dan juga Master Sekte Q harusnya mendapatkan. Ya, ujar tengil ini dia mencoba melakukan negosiasi dengan Lu Xiao, padahal dia hanyalah seorang murid yang artinya ini sungguh sangat merendahkan kepada Lu Xiao. Dan untuk gadis yang ada bersama dengan dirinya, dia juga berujar, Lu Xiao Qi, dia sama seperti yang dirumorkan, kultivasinya rendah dan seharusnya tidak akan masalah jika dia mengikuti orang yang lebih kuat. Ujar dari orang ini yang tidak sadar kalau yang dia lawan itu adalah MC Choi. Dan untuk bocah tengil ini, dia pun meminta kepada Lu Xiao untuk tunduk dengan mereka, dengan aturan sekte mereka. Tapi untuk Lu Xiao, dia hanya mengangkat dua jarinya saja, tidak berbicara apapun. Dan ketika Lu Xiao dia menggerakkannya, di sini bocah tengil ini dia pun merasakan ada yang aneh dengan kakinya. Dia merasakan kalau kakinya ini mulai bergerak sendiri dan dia terjadi sesuatu yang menyedihkan untuknya, dan itu tentunya mengejutkan gadis ini yang ada bersama dengan dirinya. Apa yang terjadi? Hanya dengan jari kakinya. Ucap dari gadis ini yang shock dan ngomongnya langsung terbata-bata ketika dia melihat rekannya menjadi seperti ini. Dan untuk Lu Xiao yang mendengar bocah tengil ini yang berteriak kesakitan di sini dengan trik kecilnya, dia langsung membungkam mulut dari bocah ini yang tidak dapat berbicara apapun. Dan untuk Lu Xiao, dia hanya diam saja. Dan dia benar-benar dingin, cool dan juga mengerikan yang membuat Luo Bing dia pun tahu kalau ini adalah ulah dari masternya. Seperti yang diharapkan dari master, dia benar-benar sangat luar biasa. Dia menggunakan kekuatan langit dan juga bumi. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan hanya dialah yang dapat melakukan hal seperti ini. Ucap dari Luo Bing yang sungguh sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh masternya, yang sungguh sangat mendominasi dan juga luar biasa tentunya. Namun tidak dengan mereka. Untuk bocah-bocah tengil ini, di sini dia pun meminta bantuan dari rekannya untuk membantunya menghentikan lukanya, dan dia meminta cepat tolong ucap dari orang ini. Dan untuk gadis yang ada bersama dengan dirinya, dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus membantu rekannya atau bagaimana? Karena saat ini Lu Xiao tidak menunjukkan apapun, tidak memberikan instruksi dan tidak menunjukkan ekspresi yang membuat dia pun bingung. Apakah aku boleh menghentikan lukanya? Bagaimana jika aku melakukannya? Tiba-tiba aja dia melepaskan serangan kepada diriku. Apa yang harus aku lakukan? Ucap dari gadis ini yang bingung. Namun untuk Lu Xiao di sini dia berujar, sajikan tehnya. Ucap dari Lu Xiao kepada Luo Bing. Dan untuk gadis ini dia pun bingung dengan apa maksudnya ini. Sajikan tehnya? Apa yang dia katakan? Apakah dia mengizinkanku mengobati luka ini? Ucap dari gadis ini yang bingung. Tapi sembari waspada, dia juga mencoba mengobati rekannya itu. Tapi setelah dia melakukannya, di sini dia dapat bernafas lega. Dan untuk bocah hitam itu juga, akhirnya dia selamat. Dan dia juga sungguh sangat tenang. Waduh, akhirnya dia dapat diselamatkan. Dan untuk gadis ini, dia pun masih berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Karena rumor yang dia dengar ini, Master Sekte Mo yang aku dengar, dia adalah orang yang tidak berguna. Tapi kenapa dia memiliki aura yang sangat mengerikan seperti ini? Ucap dari gadis ini yang bingung dengan apa yang dia lihat, karena ini tidak sesuai dengan rumor yang dia dapatkan tentang Lu Xiao, master dari Sekte Mo. Dan untuk Lu Xiao, dia juga berujar sembari mengangkat sebuah gelas. Hei, ada apa? Apakah kau haus? Ucap dari Lu Xiao yang membuat gadis ini dia pun tahu apa yang diucapkan oleh Lu Xiao itu adalah sebuah kode keras untuk dirinya. Dan itu membuatnya langsung menarik rekannya dan langsung kabur dari tempat ini secepat mungkin, secepat yang dia bisa. Gila. Tidak mungkin dia bertanya apakah aku haus atau tidak, yang artinya itu adalah nyala atau kalian menunggu untuk disajikan teh. Tidak, ini adalah sebuah peringatan. Ucap dari gadis ini yang panik sembari berlari meninggalkan tempat ini secepat yang bisa.
yang bisa dia lakukan. Dan untuk Luo Bing yang melihat orang-orang itu kabur dengan cara yang seperti itu membuatnya tertawa. Master, nampaknya wanita itu dia mengerti maksud Anda, ucap dari Luo Bing. Ya, itu secara tersirat aku berkata, aku akan menghabisi kalian jika kalian tidak pergi. Bahkan pun harusnya tahu dengan apa yang aku ucapkan, ucap dari Lu Chao yang membuat Luo Bing dia pun tertawa. Iya Master, kau sungguh sangat luar biasa dan sepertinya aku salah bicara, ucap dari Luo Bing. Dan untuk Lu Chao, karena memang tidak ada seorang pun di tempat ini, dia pun meminta kepada Luo Bing untuk duduk aja di kursinya. Duduklah, tidak ada orang lain yang ada di tempat ini dan nikmatilah pemandangannya, ucap dari Lu Chao. Dan sembari duduk bersama dengan Luo Bing, di sini Luo Bing dia pun sungguh sangat senang dan dia juga kembali memuji Lu Chao. Ah Tuan Muda, tadi Anda benar-benar menakjubkan, ucap dari Luo Bing sembari memberikan pesona tentunya. Tapi ketika dia melihat Lu Chao, Lu Chao lebih mempesona di pandangannya. Tuan Muda, hari ini dia juga benar-benar menakjubkan dan mempesona, ucap dari Luo Bing sembari melirik ke arah Lu Chao. Dan untuk Lu Chao, dia pun tahu kalau saat ini Luo Bing mencoba untuk dapat menggodanya. Gadis ini dia kembali menebarkan pesonanya kah? Gadis ini benar-benar mengerikan. Waduh, aku tidak boleh bereaksi apapun dengan apa yang telah dia berikan pesonanya itu. Jika tidak, dia bakal semakin parah nih, bahaya, ucap dari Lu Chao sembari menikmati teh yang ada bersama dengan dirinya. Sedangkan di sisi lain, bocah-bocah tengil itu mereka pun masih berlari meninggalkan tempat itu secepat yang mereka bisa. Mereka berlari dengan sekuat yang mereka bisa. Gila. Orang itu monster, ucap dari gadis ini sembari menggendong rekannya. Dan untuk rekannya, dia dalam kondisi yang seperti ini, tersangkut-sangkut mukanya sama daun-daun yang ada di sekitarannya. Dan untuk gadis yang ada di depannya, dia berujar, aku harus segera lari, aku harus segera kembali ke sekte dan menceritakan ini semua kepada Master, ucap dari gadis itu. Tapi untuk rekannya, tunggu Junior, adik Junior, tunggu dulu, kau kan bisa terbang, kenapa kau lari? Ucap dari bocah ini yang membuat gadis ini dia pun baru ngeh, lah iya juga, ngapain berlari? Ucap dari gadis itu yang kini terbang. Padahal dia bisa terbang, kenapa dia harus berlari? Pikir dia juga. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu gerbang sekte Jin. Dan ketika mereka tiba di sekte ini, tentunya membuat para penjaga yang ada di tempat ini mereka pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan senior, ada apa? Kenapa kalian terluka? Ucap dari para penjaga yang bingung melihat dua seniornya yang datang dengan kondisi yang seperti ini. Bahkan saat ini mereka pun melihat kalau seniornya juga mukanya belepotan, kegores daun-daun, dan itu membuat mereka berujar, senior, kenapa wajahmu terlihat tergores seperti ini? Aduh, kasihan kali, ucap dari mereka. Tapi di sini, di sisi lainnya, di dalam aula, di sini para master sekte mereka pun tahu kalau utusan yang telah mereka kirim telah kembali. Anak-anak telah kembali dan artinya tanah besar ini milik kita, ucap dari gadis ini yang merupakan master sekte sebelah. Dan untuk orang tua itu, ya, apa yang kau katakan itu benar, adik Junior, ucap dari orang-orang ini yang merasa kalau mereka telah menang. Namun tak lama setelahnya kini dua utusan itu mereka pun datang menemui Master Sekte. Master, tunggu gawat, ini gawat, ucap dari orang itu yang kini berlari tergogoh-gogoh kepada mereka dan melihat hal seperti ini dan mengatakan kalau mereka telah dilukakan atau dilukai oleh Lu Chao. Membuat Pak Tua ini dia pun marah, apa? Lu Chao dia berani melakukannya? Wah, Lu Chao kau beraninya, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Master Sekte sebelah, master perempuan ini dia berujar, orang tua ini dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya kah? Ucap dari tante duhai ini. Nggak duhai sih, tante biasa lah. Dan untuk Master Sekte Jin, dia pun memberikan pil ajaib miliknya untuk dapat menyembuhkan rekannya ataupun muridnya, utusannya. Dan setelah dia memberikan pil ajaib miliknya, di sini bocah tengil ini pada akhirnya dia dapat tenang. Dan itu membuatnya bertanya, hei, sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari orang tua itu. Dan kini bocah tengil itu dia pun menceritakan segalanya. Dia pun menceritakan semua yang telah terjadi. Aduh, ada notis Telkomsel. Dan setelahnya kini mendengar apa yang diucapkan oleh muridnya. Di sini orang tua ini dia pun berujar, hanya dengan satu jari aja dia gila, ujar dari orang tua ini yang bingung. Dan di sini bocah tengil ini dia juga berujar, Master, dia ada sesuatu yang aneh, terasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, sebuah aura kekuatan langit dan juga bumi, ujar dari orang itu yang mengejutkan bagi kedua orang tua ini. Apa? Ujar dari orang tua ini yang bingung bagaimana bisa Lu Chao memiliki aura langit dan juga bumi. Dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis ini, gadis yang pergi bersama dengan bocah tengil itu. Master, ada yang ingin aku katakan, apakah aku boleh mengatakannya? Ya, katakanlah, ujar dari gadis itu. Master Sekte itu. Dan di sini gadis ini dia pun mengatakan, beberapa hari yang lalu Master, aku mendengar kalau ada seseorang yang telah terlahir di tanah suci
tanah kita ini. Dia telah memicu Heavenly Order ucap dari gadis ini, dan pasti semua orang juga telah mendengarkan Master ucap dari gadis ini yang membuat kedua orang tua ini baru ternotis dan juga sadar kalau memang benar sebelumnya beberapa hari yang lalu telah terjadi Heavenly Order di dekat tempat mereka, dan itu membuatnya berujar tidak 9 kali. Dia telah melakukan 9 kali, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu aku juga mengecek untuk sendiri, dan aku juga berharap kalau itu dilakukan oleh orang yang berasal dari sekte kecil, dan jika itu benar aku akan merekrutnya ucap dari orang tua ini. Tapi ketika aku mendekatinya, aku merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari seorang master yang mengusir diriku, dan itu benar-benar mengerikan. Tekanannya sangat-sangat mengerikan, dan itu membuatku kabur, dan aku tidak menyangka kalau ternyata itu Lu Chao yang melakukannya, dan artinya ada seseorang yang menjaga dirinya ucap dari orang tua ini, yang kini dia langsung terduduk pasrah, dan dia tidak menyangka kalau ternyata itu adalah Lu Chao, dan pantas saja muridku ucap dari orang tua ini yang berujar kalau sekarang saat ini dia benar-benar telah hancur. Aku telah hancur ucap dari orang tua ini yang telah menyinggung Lu Chao, orang yang sangat kuat alias memiliki pendukung yang sangat kuat dan juga bakat yang sangat kuat karena telah melahirkan memicu datangnya Heavenly Order. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bakal dibahas di part selanjutnya aja, karena ini udah 20 menit aja dan ini juga udah mau maghrib coy. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada notis aja. Ya seperti itu aja lah untuk hari ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Dan